billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Jemaah maghrib dirahmati Allah. Sebelumnya belum niat i'tikaf, untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Insyaallah di malam ini kita membicarakan tentang al-qarad. Qarad kalau di Indonesia kan artinya ya utang piutang. Utang piutang. Ataupun kita memberikan sesuatu ke orang lain dengan nanti dikembalikan yang sama. Kita kasih barang ke orang lain ataupun uang dengan syarat nanti dikembalikan yang sama. Misalkan kita ngasih utang 10 juta, dia nanti ngembaliin 10 juta. Ataupun barang, kita pinjemin barang, kita ngutangin barang ke orang lain, nanti dikembalikan yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qardu lughatan al-qat'u wa syar'an tamliku syai'i bi raddi badalih. Al-qard kalau dilihat dari segi bahasa Arab artinya al-qat', memotong. Jadi memotong, memutuskan, itu al-qard. Tapi wa syar'an kalau makna istilah qarad kalau diartikan makna istilah ataupun dalam syariat Islam artinya tamliku syai'i bi raddi badalihi, yaitu memberikan kepemilikan sesuatu. Kita berikan kepemilikan barang buat orang lain, tapi bi raddi badalihi dengan nanti dia mengembalikan yang sama. Kita kasih 10 juta, dia nanti ngembaliin 10 juta. Itu namanya al-qarad ataupun utang piutang. Jadi tamliku syai'i ataupun misalkan motor, kita punya HP, kita kasih ke dia, ntar dia kembalikan HP yang sama, merek sama, kualitas sama. Nah, misalkan ini HP saya ngutangin ke kamu, tapi syarat nanti bulan depan kamu ngasih penggantinya. Nah, jadi itulah makna al-qarad, ya kita memberikan sesuatu ke orang lain dengan syarat nanti ia memberikan gantinya. Gantinya harus benda yang sama. Nah, itu al-qarad, termasuk uang. Kita kasih uang 10 juta dengan syarat nanti dia mengembalikan kembali dengan uang 10 juta. Itu namanya al-qarad ataupun utang piutang. Kemudian beliau arkanul qarad. Dalam utang piutang ini rukunnya yang pertama muqrid. Arkanul qardi arba'ah. Jadi rukun dari untuk terjadinya qarad, terjadi utang piutang, di situ ada 4 hal. Yang pertama muqrid, yang ngasih utang. Yang kedua muqtarid, yang utang, yang nerima. Nah, kemudian yang selanjutnya muqrad, benda yang diutangin, bentuk uang ataupun apapun benda. Nah, benda yang diutangin seperti uang misalkan. Wasighah, yang terakhir yaitu akad, sighah ijab dan kabul. Itulah 4 hal yang menjadi rukun dari qarad. Untuk terjadi qarad, utang piutang, ya harus terdiri dari 4 ini. Yang pertama ada yang ngasih utang, yang kedua ada penerima, yang selanjutnya ada barang yang diutangin, yang terakhir adalah harus ada sighah, harus ada akad. Nah, saya ngutangin nih ke kamu 10 juta, nanti syaratnya kamu mengembalikan 10 juta. Nah, itu namanya akad. Baru nanti ya saya terima. Kemudian yang pertama untuk syarat masing-masing rukun tadi. Syurutul muqrid. Untuk yang ngasih hutang, ini syaratnya
Ada dua, syurutul muqridhi tsnan. Syarat dari orang yang ngasih hutang dua. Artinya apabila seseorang ngasih hutang ke orang lain tanpa terpenuhi syarat ini, maka di situ enggak sah akad hutang piutang. Syarat yang pertama al-ikhtiyar. Jadi yang ngasih hutang itu harus orang yang dalam keadaan tidak terpaksa. Memang sengaja dia ngasih. Tapi kalau ditodong pistol, ini kamu utangin ke saya, kalau enggak saya tembak. Akhirnya dia terpaksa ngasih, udah saya utangin ke kamu. Nah ini sah utang piutang tadi, tidak sah. Tidak sah akad utang piutang jika si yang ngasih hutangnya dalam keadaan terpaksa. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua ahliyatut tabarru'i fima yuqridhu. Si yang ngasih hutang tadi memiliki hak untuk berbuat baik pada benda yang dikasih hutang tadi. Berbuat baik di sini berbentuk misalkan sedekah. Kita kapan itu kita berhak untuk berbuat baik dengan harta kita, dengan harta sesuatu benda? Apabila itu milik kita. Itu benda milik kita, uang kita, berhak kita untuk berhak untuk menghibahkan itu uang. Kita memiliki hak untuk melakukan apapun dengan uang tadi. Boleh kita infak boleh selama itu milik pribadi. Tapi kalau milik orang lain boleh? Enggak boleh. Milik orang lain kita infakkan, enggak boleh. Dalam hal utang piutang juga sama. Artinya di sini ada misalkan kita pengen ngasih hutang tapi uang orang lain. Kita utangin ke seseorang, sah enggak sah? Karena kita tidak memiliki hak untuk bertabarru' ataupun tidak memiliki wewenang untuk berbuat baik dengan harta, dengan benda yang kita kasih hutang tadi. Misalkan itu uang kita sedekahkan, boleh atau tidak? Oh, kalau tidak boleh, utangin juga enggak boleh. Nah, kapan itu seseorang berhak untuk berbuat baik dengan sebuah harta? Apabila harta itu milik dia. Harta itu milik dia, maka saat itu dia berhak untuk menyedekahkan, berhak untuk menginfakkan. Maka dalam hal utang piutang juga dia berhak untuk ngasih hutang itu benda ke orang lain. Tapi apabila itu bukan milik kita, milik orang lain. Kalau kita sedekahin boleh, milik orang lain. Uang orang lain kita pegang misalkan, kita sedekahin, boleh? Tidak boleh. Berarti dalam hal utang piutang juga sama. Tidak boleh kita mengambil uang orang lain, kemudian kita utangin ke orang lain lagi tanpa seizin yang punya uang. Kecuali si yang punya uang wakilkan, udah tolong ngasih itu uang sebentar ke dia, tolong utangin ke si fulan. Nah itu boleh, karena ada izin. Tapi kalau milik orang lain tanpa izin kita ambil, kita utangin ke orang lain, tidak sah, tidak sah. Termasuk misalkan orang tua yang mengurus harta anaknya kaya misalkan, kemudian orang tua yang mengurus harta anaknya. Dia sekarang pengen infak itu harta, enggak boleh kita ambil harta anak kita infakkan, enggak diperbolehkan oleh syariat. Maka dalam hal utang piutang juga sama, tidak boleh kita ambil harta anak kita yang masih kecil kemudian kita utangin ke orang lain. Nah, tidak diperbolehkan. Jadi syarat yang syarat dari muqrid ataupun yang ngasih utang harus dalam keadaan tidak terpaksa. Kemudian syarat yang kedua, dia memiliki wewenang untuk berbuat baik, seperti sedekah ataupun infak yang lain, untuk berbuat baik pada benda yang dipinjamin tadi, benda yang diutangin tadi. Artinya apabila dia tidak berhak, misalkan karena benda itu memang bukan milik dia dan dia bukan wakil di situ, tidak diwakilkan sama yang punya uang, maka dia juga tidak berhak untuk mengutangkan itu uang yang sama dia tadi. Kemudian yang selanjutnya syurutul muqtarid. Ini muqtarid yang penerima utang. Ya, penerima utang disyaratkan butuh syarat juga. Yang pertama al-ikhtiyar, juga sama. Jadi orang yang utang ini juga harus dalam keadaan tidak terpaksa. Kalau ditodong pistol, kamu harus minta utang sama saya. Oh, berarti tidak sah. Tidak sah.
Begitu. Kemudian syarat yang kedua ahliyatul muamalah. Dia itu si muqtarid tadi orang yang memiliki, yang diberikan wewenang untuk melakukan transaksi. Artinya kalau anak kecil ngutang, nggak boleh anak kecil ngutang, karena dia tidak boleh melakukan transaksinya, tidak diperbolehkan, tidak sah. Ataupun orang gila yang bersedia, yang ngutang juga tidak sah. Nah, tidak sah. Harus ahliyatul muamalah, dia memiliki hak ataupun memiliki wewenang dari syara sehingga dia diperbolehkan untuk melakukan transaksi. Adapun anak kecil ataupun orang gila, itu dia dalam syariat tidak diperbolehkan, transaksinya tidak sah, maka dalam hal utang piutang dia juga tidak sah sebagai penerima utang, yang utang nggak berhak, nggak sah, tidak sah. Kemudian syarat selanjutnya syurutul muqrad, syarat benda yang diutangin. Benda yang diutangin adalah benda yang boleh disalam, benda yang boleh disalam. Artinya benda yang bermanfaat. Yang terakhir syurutu sighatil qard. Untuk akad sendiri disyaratkan seperti syarat akad jual beli. Syarat pada ijab kabul ya, pada akad utang piutang itu disyaratkan apa saja yang disyaratkan pada akad jual beli, yang 13 yang pernah kita bicarakan. Kemudian yang terakhir suratul qard, bagaimana bentuk ataupun contohnya. Contoh akad utang piutang yang sempurna syarat. Misalkan ayyaqula Zaid li Amr, misalkan seseorang berkata untuk orang lain, misalkan si Zaid berkata untuk si Amr, aqradtuka hadzal dinar, fayaqulu Amrun qabiltu. Ini saya utangkan ini 1 dinar buatmu. Ini ataupun kalau sekarang uang, ini uang 1 juta ini saya utangkan ke kamu. Akhirnya si penerima menjawab qabiltu, saya terima. Sudah. Berarti saat itu sudah sah terjadi akad utang piutang yang nanti si yang utang wajib mengembalikan, wajib mengembalikan gantinya dari benda yang sama, harus benda yang sama. Misalkan 10 juta, ya dia nanti mengembalikannya 10 juta, 10 misalkan 1 juta, dia mengembalikannya 1 juta. Inilah al-qard, utang piutang. Jangan sampai dalam utang piutang seperti yang kita sering sebutkan ada disyaratkan dalam akad sesuatu yang bermanfaat untuk muqrid. Karena setiap utang piutang yang di situ ada persyaratan yang menguntungkan si muqrid, maka itu ada terjadi riba qard. Contoh misalkan ini saya utangin ke kamu 1 juta, tapi syarat nanti kamu bayarnya 1.100.000. Itu riba. Ataupun seperti ini saya utangin ke kamu 1 juta, tapi syarat itu motormu saya yang pakai selama sebulan. Ini juga. Semua persyaratan yang disebutkan dalam akad utang piutang yang persyaratan itu bermanfaat untuk si yang ngasih hutang, maka di situ ada namanya ribal qard, riba yang terjadi dalam utang piutang. Misalnya jadi tambah ataupun manfaat seperti tadi. Ini saya utangin 10 juta kamu, tapi syarat selama 2 bulan motormu saya pakai. Ini syarat dalam akad. Tapi kalau nggak disyaratin, misalkan ini saya utangin kamu 10 juta, nggak ada syarat apa-apa. Kemudian baru si yang ngambil hutang ini, yang penerima hutang, tadi ya udahlah, kamu udah meminjemin uang saya 10 juta, ini motor pakai aja buat kamu. Atau emang atas ridha dia pribadi, bukan karena itu di sesuatu yang disebutkan, yang disyaratkan dalam akad tadi, boleh, silahkan pakai. Ataupun seperti misalkan juga ini saya utangin kamu 10 juta, sudah, kita nggak ngesyaratin harus bayar lebih, enggak. Terserah dia mau bayar, mau enggak, mau bayar lebih, tidak, terserah dia. Enggak ada syarat apa-apa. Tapi nanti pas dia ngebayarnya,
pas bayarnya ditambahin 10 juta, 11 juta ditambahin 1 juta. Kita bagaimana itu Ustaz? Boleh ngambil riba bukan? Bukan riba itu. Selama tidak disyaratkan dalam akad, tidak riba. Itu berarti memang benar-benar bagian dari sedekah dia. Bagian dari dia sudah merasa terbantu, akhirnya dia juga pengen membantu kembali. Inilah al-qarad, berusaha sebisa mungkin supaya tidak terjadi riba dalam utang piutang. Riba dalam utang piutang itulah tadi terjadi ketika disyaratkan di dalam akad sesuatu yang menguntungkan ataupun sesuatu yang kembali manfaatnya untuk si muqrid. Nah, besok insyaallah akan kita lanjutkan dengan akad yang lain, yaitu akad suluh namanya. Akad suluh. Akad suluh ini akad berdamai. Untuk pagi malam ini kecukupan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.